Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4621. Serangga. Ivan mengerutkan kening, merasa sedikit tegang di hatinya. Apa yang paling dia takuti adalah apa yang dikatakan Charlie memang benar. Apakah mungkin nyamuk darahku benar-benar mati di tangan? Tapi, seharusnya tidak. Kalau nyamuk darahku mati di tangan, setidaknya aku bisa merasakannya. Apalagi perut nyamukku penuh dengan darah yang sangat beracun. Kalau nyamuk itu menyebar di sini, pasti akan terasa bau darah. Tapi tidak ada bau darah di sini, seolah-olah nyamuk darah tidak pernah datang. Memikirkan hal ini, Ivan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Pasti ada kesalahan di sini. Dan seharusnya tidak ada kesamaan dengan Charlie Wade ini. Jadi, dia bersinar dingin, menatap Charlie dan bertanya, "Apa? Kamu bilang aku akan mengalami bencana darah. Apa kamu ingin aku berhati-hati dengan serangga?" "Ya," Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Jangan meremehkan hal-hal ini. Jika kamu bertemu dengan karakter kuat, saya khawatir itu akan berakibat fatal." Ivan berkata dengan jijik, "Kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan celah. Cuaca di Hong Kong panas dan lembab, dan banyak nyamuk, dan tidak mungkin mencegahnya. Kamu mengatakan saya akan mengalami bencana berdarah. Apa mungkin aku nyamuk?" Saat dia mengatakan itu, dia memandang Kathleen yang ada di samping, dan bertanya, "Nona Fox, agar adil, ada begitu banyak nyamuk di Hong Kong. Jika nyamuk menghisap darah, itu dapat dianggap sebagai bencana berdarah. Berapa banyak orang di Hong Kong? Bisakah kamu terhindar?" Kathleen berkata, "Saya percaya bukan itu yang Tuan Wade." Charlie di samping berkata dengan serius, "Nona Fox, itu yang saya maksud. Saya baru saja menghitung untuknya bahwa bencana berdarahnya disebabkan oleh nyamuk." Ivan mencibir, "Ada nyamuk di seluruh Hong Kong. Bencana berdarah macam apa ini?" Saat dia berkata, dia mengingat sesuatu, dan dengan sengaja bertanya kepada Kathleen, "Nona Fox, Anda melihat banyak nyamuk di villa ini?" "Nyamuk?" Kathleen mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, "Saya tidak melihat nyamuk di sini." Ivan bahkan lebih bingung, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Kathleen selalu bersama Charlie. Kalau dia tidak melihat nyamuk, maka nyamuk darahku tentu tidak berada di tangan Charlie. Lalu kemana mereka pergi? Mengapa tidak bisa ditemukan? Tepat ketika dia bingung, Charlie tersenyum kecil dan berkata dengan serius, "Tuan Yaleman, demi hubungan ayahmu dan aku, kalau kamu berlutut dan bersujud 3 kali, aku akan menunjukkan belas kasihan yang besar dan membantu menerobos bencana ini." "Sial," Ivan memarahi dalam hati. Bukankah ini yang baru saja kukatakan padanya? Beraninya dia menggunakan kata-kataku untuk mempermalukanku. Ivan yang sangat marah mencibir, "Kamu sepertinya tidak tahu seberapa tinggi langit. Kalau begitu, aku akan menunggumu berlutut dan memohon belas kasihan." Setelah itu, dia berbalik dengan marah dan mengangkat kakinya untuk bersiap keluar. Pada saat ini, Charlie mengalihkan pikirannya, dan saat berikutnya, dari botol keramik yang ditempatkan tidak jauh, lebih dari 2 lusin nyamuk raksasa sebesar tawon dengan cepat terbang keluar. Masing-masing setebal jari kelingking orang dewasa, sangat menakutkan. Ciri utama nyamuk darah ini hampir tidak ada gerakan saat terbang. Kathleen dan Ivan tidak menyadarinya. Nyamuk darah itu sendiri dikelilingi oleh aura Charlie, dan tidak mengeluarkan bau darah, yang membuat Ivan tidak dapat menyadarinya. Bab 4622. Ketika darah nyamuk terbang ke kepala Ivan, Charlie dengan ramah mengingatkan, "Tuan Yaleman, hati-hati ada nyamuk besar." Ivan menoleh tanpa sadar, dan lebih dari 20 nyamuk darah besar telah terbang di depannya dari ketinggian. Reaksi pertama Ivan sungguh mengejutkan. Dia berpikir dalam hati, "Sial, apakah ini nyamuk darah milikku?" Dan reaksi keduanya berubah menjadi ketakutan. Dia berkata, "Sial, bagaimana nyamuk darah ini menjadi begitu besar?" Dia belum membuat reaksi ketiganya, dan ada semburan rasa sakit di wajah, leher, lengan, dan kaki. Mulut nyamuk darah ini telah berubah dari ketebalan rambut menjadi jarum suntik, tebal, panjang, dan sangat keras. Sengatan gila semacam ini bahkan lebih buruk daripada sengatan tawon. Selain itu, darah nyamuk tubuh ini menjadi lebih besar, dan racun di tubuh mereka juga meningkat secara eksponensial, yang segera menyebabkan Ivan sangat kesakitan dan jatuh ke lantai sambil menangis.
Wajah Kathleen pucat ketakutan. Dia sudah tumbuh menajdi besar dan dia belum pernah melihat nyamuk sebesar itu. Selain itu, gadis-gadis sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dia secara tidak sadar menyembunyikan di lengan Charlie dan menutupi wajahnya dengan tangan. Dia takut nyamuk besar yang takut akan datang dan menggigitnya. Charlie merasakan lembut tubuh Kathleen dan aroma menyegarkan di tubuhnya. Dia berkata dengan agak tidak wajar, "Nona Fox, jangan takut. Nyamuk ini tidak akan menggigitmu. Mereka hanya mengenali." Kathleen bertanya dengan gugup, "Tuan Wade, kamu yakin nyamuk tidak mengenali orang lain?" "Tentu saja." Charlie menunjuk Ivan, yang nafasnya di lantai. Dia berkata sambil tersenyum, "Kalau tidak percaya, lihat saja." Kathleen melihat ke atas dengan hati-hati, dan ada lebih dari 20 nyamuk besar yang menakutkan dipaku ke tubuh Ivan. Setiap nyamuk tidak setebal sebelumnya, tetapi jauh lebih mengerut dengan mata telanjang. Hal ini terutama karena nyamuk darah ini sendiri tidak menghisap darah. Mereka hanya menikmati darah busuk yang sangat beracun yang telah mereka serap ke dalam tubuh orang yang diserang. Dan sekarang nyamuk darah ini telah menyerap semua darah busuk ke dalam tubuh Ivan. Ivan merasakan sakit yang tidak terganggu di sekujur tubuhnya. Dia juga merasa sangat lemah dan berputar-putar. Dia ingin mengambil penawarnya di sakunya. Tetapi karena dia memasang nyamuk darah di banyak tempat di tangan, pada dasarnya sangat menyakitkan. Tanpa kekuatan, bahkan jika tangan itu meraih botol penawarnya, itu tidak akan bisa mengeluarkannya sama sekali. Pada saat ini, Ivan sangat ketakutan. Dia tahu bahwa nyamuk darah sangat beracun. Mereka jarang membunuh orang karena dosisnya kecil. Tapi sekarang dosis racunnya sudah menjadi besar. Racun akan mengalir ke seluruh tubuhnya dan dia akhirnya akan mati. Jadi, dia hanya bisa melihat Charlie tanpa daya, dan memohon dengan lemah, "Tuan Wade, tolong bantu saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya sudah bilang, kamu akan mengalami bencana berdarah. Tapi kamu tidak percaya. Apa sekarang percaya?" Saya percaya." Wajah Ivan menjadi pucat, dan bahkan bibir setengah berdarah. Dia merasa bahwa tanda-tanda keracunannya semakin parah dan dia tampaknya berada di ambang kematian. Dia panik, menangis, dan berkata, "Tuan Wade, aku tidak mau mati. Tuan Wade, aku mohon, maafi saya, beri saya penawarnya." "Tolong," Charlie bertanya dengan heran. "Aneh, kenapa kamu memiliki penawar? Apa kamu membesarkan nyamuk-nyamuk ini?" Saat ini, Ivan tidak berani membayangkannya. Dia mau tidak mau mengatakan dengan jujur, "Ya, aku memeliharanya. Tapi aku tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu besar. Tuan Wade, aku pernafasan, aku bersujud padamu. Tolong selamatkan aku." Tuan menyeberang. Bab 4623. Melihat Ivan sepertinya berada di ambang kematian, Charlie menenangkan dirinya tanpa daya. Charlie berkata, "Apa kamu tidak merasa malu bahwa kamu tidak yakin akan mengalami bencana berdarah, dan sekarang kamu memintaku untuk menontonnya?" Ivan sedang mendesah dan memohon, "Tuan Wade, aku salah, aku tahu aku salah. Aku ingin bertahan hidup, agar keluarga Yaleman tidak berakhir di sini." Charlie berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati, setidaknya sekarang. Bagaimanapun, hari ini adalah acara pindah rumah Paman Janus. Akan sangat sia-sia jika kamu mati di sini." Dengan mengatakan itu, dia melangkah maju, mengeluarkan sebungkus bubuk obat dari saku Ivan, dan bertanya, "Apakah ini penawarnya?" "Ya." Ivan mengangguk seperti bawang putih. Charlie membuka mulut dan menuangkan sebungkus bubuk obat ke dalamnya. Ivan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Anugerah penyelamat hidup Tuan Wade, aku tidak akan pernah melupakannya." Charlie mencibir dan berkata, "Jangan berterima kasih terlalu cepat. Nyamuk-nyamuk sudah berkali-kali lebih besar. Racun di tubuh mereka pasti meningkat berkali-kali lipat. Saya pikir penawarmu ini tidak cukup." Ekspresi Ivan lamban untuk sesaat. Charlie benar. Lebih dari 20 nyamuk darah raksasa baru saja membawa setidaknya 10 kali kapasitas racun. Dan penawarnya tidak cukup. Situasinya tidak seperti yang diharapkan. Ada terlalu banyak racun di tubuh Ivan, yang sudah melampaui batas atas penawarnya. Sehingga situasi Ivan tidak membaik secara signifikan, dan tempat-tempat dia muntah oleh nyamuk darah jelas muncul. Ada akumulasi bernanah, seolah-olah lukanya sudah berhari-hari. Ivan sangat ketakutan. Dia menangis dan berkata, "Tuan Wade, selamatkan aku, Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu ingin penawarnya?"
Aku sudah menerima. Bagaimana lagi aku harus memuaskan? Aku tidak punya penawar seperti milikmu. Ivan menangis dan berkata, atau memanggilkan ambulans. Kalau kamu membiarkanku di sini, aku akan mati. Charlie tersenyum dan berkata, kalau kamu, Tuan Yaleman yang terkenal, dibawa pergi dengan ambulans, bukankah itu akan sedikit membeku? Ivan menghiburnya dan berkata, tidak malu, saya mohon, tolong bantu saya membuat panggilan darurat. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan wajah dan martabatnya. Dia sangat menyadari toksisitas nyamuk darah. Meskipun dia sudah menelan beberapa penawar, dia hanya bisa menahan racun untuk sementara agar tidak menyebar ke organ internalnya. Tetapi lukanya masih bernanah dengan kecepatan yang sangat cepat, akan membusuk menjadi bangkai. Oleh karena itu, saat ini dia hanya bisa berharap bisa pergi ke rumah sakit sesegera mungkin untuk mengeluarkan semua racun, melakukan hemodialisis, dan sepenuhnya memblokir penyebaran racun. Mungkin hidup yang buruk bisa terselamatkan. Charlie memperhatikan saat ini dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Yaleman, apa kamu tidak penasaran? Mengapa nyamuk yang kamu besarkan bisa menjadi besar? Ivan memandang Charlie dengan ngeri, dan berkata, kamu yang melakukannya. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ya benar, nyamukmu terlalu kecil. Kalau saya jadi kamu, saya akan sangat malu mengeluarkannya. Saya dengan baik hati membantu kamu mengeluarkan bibit dan menggerakkan gelombang. Bagaimana? Kamu puas dengan efek ini? Ivan bertanya dengan panik. Bagaimana ini mungkin? Kamu, siapa kamu? Charlie tersenyum dan berkata, sejujurnya, akulah yang memanggil petir untuk membunuh ayahmu Jack Yaleman. Kata-kata Charlie tidak hanya membuat jiwa Ivan terbang, tetapi bahkan Kathleen pun sangat terkejut mendengarnya. Bab 4624. Ivan memandang Charlie dengan panik, dan bertanya dengan tidak percaya. Ayahku, dia benar-benar sudah mati. Charlie mengangguk. Dia, sama sepertimu, suka memelihara nyamuk jenis ini. Sedangkan gurumu Falco Santos suka memelihara jenis cacing yang suka memakan otak manusia. Jadi aku menghilangkan kejahatan dengan mengirim mereka berdua ke neraka. Apa, Tuan Santos juga? Ivan putus asa saat ini. Dia tidak lagi meremehkan apa yang Charlie katakan, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Charlie pasti tidak bercanda dengan dirinya sendiri. Namun, dia tidak peduli lagi untuk membenci Charlie. Dia memohon dengan air mata berlinang di wajahnya. Tuan Wade, selama Anda bersedia menyelamatkan hidup saya tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah kamu tidak takut mati? Saya dapat memanggil ambulans. Obat penawar yang baru saja kamu minum sudah bekerja. Jadi tidak akan menjadi masalah besar untuk sementara waktu. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan ringan. Tapi saya melihat luka di kepalamu. Racun sudah mulai menembus ke otak. Diperkirakan kamu akan segera pingsan. Dan kamu tidak akan pernah bisa bangun lagi. Ivan gemetar ketakutan. Dan dia memohon dengan sangat. Tuan Wade, kamu orang dengan kekuatan supernatural yang hebat, tolong ampuni aku. Charlie menahannya dan berkata dengan serius, akar dari hal semacam ini adalah tidak pernah memohon kepada orang lain untuk memberi pengampunan, tetapi kamu harus bisa mengampuni orang lain. Aku tidak ingin peduli padamu hari ini, tapi kamu terus memprovokasiku lagi dan lagi. Kamu bahkan diam-diam melepaskan hal jahat ini untuk menyerangku, dan saya hanya menggunakan caramu sendiri untuk menghadapi kamu. Ivan menangis dan berkata, Tuan Wade, saya baru berusia 23 tahun. Saya tidak ingin mati. Charlie berkata tanpa daya, tidak ingin mati. Untuk apa kamu memperbesar nyamuk seperti itu? Bukankah ini menggali kuburanmu sendiri? Ivan ingin memohon belas kasihan pada saat ini, tetapi dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di seluruh kepalanya. Dan kesadarannya sendiri mulai mengalami penurunan. Melihat keadaannya yang tragis, Charlie tahu bahwa racun nyamuk darah telah menyerang otaknya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor darurat. Sisun Road layak menjadi kawasan perumahan mewah paling berharga di Hong Kong. Ada rumah sakit umum terbaik di kaki Sisun Road. Selain itu, karena pemilik Sisun Dao memberikan banyak sponsor ke rumah sakit ini memiliki 2 ambulans yang khusus disiapkan untuk Sisun Dao sepanjang tahun. Oleh karena itu, setelah Charlie memanggil panggilan darurat, hanya 6 atau 7 menit kemudian, ambulans melaju langsung ke halaman villa. Dokter darurat dan beberapa perawat membawa Tandu secepat mungkin dan berlari ke villa.
Pada saat ini, Ivan telah kehilangan kesadaran dan pingsan. Ketika para dokter dan perawat ini melihat Ivan terbaring di lantai, mereka semua ketakutan dengan situasi tragis di depan mereka. Wajah, kepala, badan, dan anggota badan Ivan penuh dengan borok seukuran bola pimpong. Beberapa pelayan yang datang bersama dokter dan perawat, dan bahkan asisten Sean, Marley, sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Dokter darurat tidak tahu harus mulai dari mana untuk sementara waktu. Dia segera bertanya kepada Charlie di sekitarnya. Ada apa dengannya? Charlie mengangkat bahu dan berkata, Tuan Yaleman memelihara sekelompok nyamuk aneh, dan dia menghentikan nyamuk ini karena suatu alasan. Cepat bawa dia ke rumah sakit untuk tindakan darurat. Dokter darurat mau tidak mau menjadi sedikit bingung dan berkata, ini terlalu aneh. Nyamuk jenis apa yang bisa melukai seseorang? Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pemeliharaan perawat di sekitarnya. Cepat, bawa orang itu ke dalam mobil. Bab 4625. Ambulans meraung dan membawa Ivan yang sudah koma menjauh dari villa. Semua orang di tempat kejadian juga memiliki ketakutan yang tersisa. Tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Asisten Sean, Marley, tahu sedikit tentang Ivan. Dia menduga bahwa orang ini mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak begitu baik sehingga dia berakhir dalam situasi yang tragis. Dan dia tidak peduli tentang hidup atau mati Ivan. Karena waktu yang menguntungkan akan segera datang. Tuan Long dan keluarga Janus akan segera tiba di villa. Menurut prosedur, setelah mereka tiba di villa, mereka pertama-tama akan mengadakan upacara akbar pindah rumah. Selain tim barongsai di luar rumah, yang paling penting sebenarnya adalah ritual yang dipimpin oleh Ivan. Namun, tidak ada orang yang ingin pindah ke rumah baru yang datang. Ahli Feng Shui yang akan memimpin upacara pindah rumah terluka parah dan ditarik oleh ambulans. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi berikutnya. Jadi dia menemui Charlie dan bertanya dengan gugup, Tuan Wade, Tuan Long dan Janus akan tiba dalam beberapa menit. Tetapi sesuatu seperti ini terjadi pada Ivan. Bagaimana dengan upacara pindah rumah? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Ini tidak lebih dari sebuah perayaan. Apakah Ivan memimpin atau tidak, seharusnya tidak sepenting itu, kan? Marley berkata dengan gugup, Tuan Wade, Anda tidak tahu, Tuan Long sangat mementingkan upacara pindah rumah ini. Untuk masalah ini, dia secara khusus mengundang media terkenal dari seluruh Hong Kong untuk berdiri di pintu villa. Ratusan wartawan sudah menunggu untuk menonton upacara. Ivan sudah pergi. Tidak ada yang memimpin upacara. Saya khawatir akan ada masalah. Charlie mengangguk, lalu menatap Kathleen yang ada di sampingnya. Dia punya rencana dan berkata kepada Marley, Aku akan menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir. Keluar saja ke altar tempat kamu dapat melakukan banyak hal. Karena Ivan sudah pergi, kalian tidak perlu terlibat dalam metafisika Feng Shui kali ini. Marley juga tidak tahu saat ini. Dia hanya bisa berharap Charlie dapat membuat pengaturan yang tepat. Dia berterima kasih dan berkata, Tuan Wade, saya banyak berharap pada Anda. Charlie tersenyum sedikit. Oke, kamu pergi bekerja dulu, dan aku akan mengatur sisanya. Marley pergi dengan rasa terima kasih yang besar, dan Charlie mendatangi Kathleen dan bertanya, Nona Fox, apa kamu ingin memainkan peran sebagai tuan rumah? Kathleen berkata dengan agak samar, Tuan Wade, tidak ada yang salah dengan menjadi tuan rumah. Tapi, metafisika Feng Shui dan prosedur upacara lokal Hong Kong, saya tidak mengerti, saya tidak tahu bagaimana menjadi tuan rumah. Charlie melambaikan tangannya, kalau kamu tuan rumahnya, kamu tidak harus mengikuti prosedur lokal Hong Kong. Kamu bisa datang sesukamu, saya percaya dengan kefasihanmu. Kamu dapat menjadi tuan rumah yang sempurna. Mendengar ini, Kathleen sedikit lega, dan bertanya kepada Charlie, lalu dalam kapasitas apa saya memimpin upacara pindah rumah ini? Maksud saya, saat saya memperkenalkan diri, apa saya mengatakan saya kenal Sean, atau apa saya kenal Tuan Campbell? Charlie berkata sambil tersenyum, hari ini, Hong Kong sebenarnya ingin melihat lelucon Sean. Lagi pula, menurut mereka, Paman Janus membawa lari kekasih Sean saat itu. Mereka ingin tahu mengapa Sean tidak lagi mengejar Paman Janus, bahkan membelikan sebuah rumah mahal sebagai hadiah untuk Paman Janus. Kalau kamu mengatakan kenal Paman Janus, mereka akan berpikir bahwa Sean takut karena Paman Janus memiliki dukunganmu. Dia sudah berusia, jangan buat dia kehilangan muka terlalu banyak. Kathleen mengangguk mengerti dan berkata sambil tersenyum, lalu apa maksudmu?
Apakah kamu ingin aku memperkenalkan diri sebagai teman Shaun? Ya, Charlie berkata sambil tersenyum. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu dan Shaun sudah saling kenal sejak lama. Kali ini kamu datang untuk membahas kerjasama dengan Shaun. Dan Shaun secara khusus mengundangmu untuk memimpin upacara. Setelah hubungan masa lalu antara dia dan Janus, dia merasa bahwa hubungan antara mereka berdua sangat positif. Jadi dia menyetujui permintaannya. Setelah itu, Charlie berkata lagi, sebenarnya, tugasmu hanya dua. 1. Membuat upacara pindah rumah ini menjadi kesimpulan yang sukses. 2. Memberi Shaun lebih banyak wajah. Kathleen mengangguk, tersenyum sedikit, dan berkata, Tuan Wade, kamu sangat rendah hati. Kalau keluarga Fox mendukung perusahaan atau individu, itu setara dengan menciptakan niat baik yang besar dibandingkan dengan 1 kali biaya yang dibayarkan Shaun untuk menyelesaikan masalah ini. Niat baik semacam ini memberinya aliran manfaat yang stabil di masa depan. Kamu mungkin akan kehilangan uang dalam transaksi ini. Bab 4626. Charlie tersenyum sedikit. Tujuan utama saya datang ke Hong Kong adalah menyelesaikan urusan Paman Janus. Apakah Shaun pada akhirnya mendapat manfaat atau tidak? Saya tidak perlu repot memikirkannya. Kathleen berkata sambil tersenyum. Sepertinya saya salah. Setelah menghitung transaksi ini, Shaun adalah pihak yang kalah. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu mengubah pendapatmu lagi? Kathleen berkata dengan serius. Aku belum mempertimbangkan Marianne. Dia jatuh cinta padamu. Meskipun Shaun mendapatkan dukungan dari keluarga Fox, dia kehilangan Marianne. Yang pada akhirnya, itu adalah kerugian. Charlie berkata dengan sedikit malu. Kamu menganggap seolah-olah aku melakukan sesuatu pada Nona Marianne. Saya hanya menghargainya sebagai teman biasa. Saya tidak ada urusan dengan dia. Bagaimana itu bisa dianggap seolah-olah Shaun kehilangan Marianne? Kathleen tersenyum sedikit dan berkata dengan penuh arti. Terkadang, akan lebih baik sesuatu itu benar terjadi daripada tidak sama sekali. Charlie bertanya dengan heran. Apa artinya ini? Kathleen melambaikan tangannya dengan cepat. Saya mengatakan omong kosong saja. Tuan Wade tidak perlu peduli. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara petasan di halaman villa. Dan segera terdengar suara gong, kendang dan terompet. Sepertinya tim barongsai sudah mulai tampil. Pada saat ini, Marley bergegas masuk dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, konvoi sudah tiba. Mereka akan segera masuk. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah peralatan Ivan sudah disingkirkan? Marley mengangguk buru-buru dan berkata, sesuai instruksi Anda, saya sudah menyimpannya. Oke, Charlie tersenyum. Upacara pindah rumah hari ini akan diselenggarakan oleh Nona Fox. Dengan itu, dia memandang Kathleen dan berkata, Nona Fox, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Kathleen bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah kamu tidak keluar? Charlie tersenyum dan berkata, ada begitu banyak reporter media di luar. Lebih baik saya tidak muncul, agar tidak dikenali. Bagi Charlie, yang dia khawatirkan adalah jika wajahnya ada di media TV, dia akan dikenali oleh keluarga neneknya. Queen pernah membawa pil penyembuhan ke keluarga Aker sebagai tunangannya, yang sampai batas tertentu menghidupkan kembali tekad keluarga Aker untuk menemukan dirinya. Namun, Charlie belum berencana untuk menemui mereka saat ini. Tentu saja, paling tepat untuk tidak menghadiri acara seperti itu sehingga akan menarik perhatian seluruh Hong Kong. Kathleen juga memahami niat Charlie dalam membuat keputusan ini. Dia sedikit mengangguk dan mengatakan, Oke, Tuan Wade, kalau begitu, serahkan masalah ini kepada saya. Saya tidak akan mengecewakanmu. Bab 4627. Ketika Charlie berjalan sendirian ke teras di lantai 3 villa, konvoi Tuan Long dan keluarga Janus sudah memasuki halaman villa satu demi satu. Para reporter berkerumun mengikuti iring-iringan mobil. Tim barongsai terbaik Hong Kong menampilkan 2 tarian singa yang hidup dengan cara yang memesona. Adegan itu sangat meriah, meskipun Charlie selalu tidak menyukai adegan meriah. Tetapi sekarang melihat adegan ini, dia sangat lega. Asap tebal yang dihasilkan oleh ledakan petasan naik dengan bau mesiu yang kuat. Bau yang akrab tetapi tidak dikenal ini membuat Charlie tiba-tiba merasa segar. Dia menyukai bau asap mesiu ketika petasan terbakar sejak dia masih kecil. Tetapi dengan larangan kembang api dan petasan di mana-mana selama bertahun-tahun, dia tidak mencium bau yang akrab ini untuk waktu yang lama. Ini mungkin juga terkait dengan kecintaan orang-orang Tiongkok pada kembang api dan petasan selama perayaan dan festival. Setiap kali mencium bau ini, itu juga saat yang tepat untuk reuni keluarga dan acara bahagia.
Terutama ketika Charlie masih kecil. Ketika itu adalah festival, orang tuanya akan meluangkan waktu khusus untuk menemaninya menyalakan kembang api. Pada saat itu, Charlie tidak sabar menunggu tanggal 30 tahun baru hingga tanggal 15 bulan lunar pertama. Jadi rasa seperti ini akan membuat Charlie tanpa sadar menemukan kebahagiaan yang unik di masa kecilnya. Charlie berdiri di tepi teras, mengambil beberapa napas, dan memikirkan orang tuanya lagi. Sebagian besar waktu, Charlie adalah orang yang kuat. Dia jarang meneteskan air mata dan tidak pernah takut. Tidak peduli seberapa keras hidup yang dia alami, dia masih bisa hidup dengan senyuman. Tetapi hanya ketika dia merindukan orang tuanya, rapuh di hatinya akan terungkap tanpa sadar. Karakternya seperti landak dengan baju besi yang kuat, dan orang tuanya adalah perutnya yang lembut dan rapuh. Dia melihat Janus dalam setelan jas keluar dari mobil. Janus mengenakan setelan yang sama yang dia bawa ketika dia melarikan diri ke Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun, setelan itu masih pas. Dan meskipun rambutnya sudah putih, dia terlihat sangat energik. Dalam pikiran Charlie, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan ayahnya kepadanya ketika dia masih kecil. Kata-kata itu juga menjadi alasan dia menolak kakeknya dan bersikeras membawa ibunya kembali ke China. Dia berkata, "Charlie, kamu harus ingat bahwa siapapun dengan hati dan daging dan darah yang benar harus memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. Jika orang seperti itu jauh dari tanah airnya untuk waktu yang lama, 3 jiwa dan 7 jiwa itu akan hilang 1 jiwa. Kalau kamu kembali ke tanah air, jiwa yang hilang itu akan kembali ditemukan. Kalau kamu tidak kembali ke tanah air, atau jika tanah airmu hilang, maka jiwa ini tidak akan pernah ditemukan lagi." Sekarang Janus tampak 10 tahun lebih muda dalam semalam. Charlie tiba-tiba menyadari arti sebenarnya dari kata-kata ayahnya. Sang ayah juga berkata, dalam 3 jiwa dan 7 jiwa manusia, 3 jiwa adalah jiwa surga, jiwa bumi dan jiwa nasib. Setelah itu, ayahnya bertanya lagi, "Charlie, tahukah kamu mengapa dalam sejarah panjang 5.000 tahun, ketika negara dalam krisis dan negara hilang, leluhur yang tak terhitung jumlahnya akan mengorbankan hidup mereka untuk negara satu demi satu?" Charlie kecil menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan bertanya, "Mengapa ayah?" Ayah tersenyum dan menjelaskan, "Itu karena orang dapat kehilangan 2 jiwa dan 7 jiwa lainnya, tetapi mereka tidak dapat memiliki jiwa surgawi. Karena di antara 3 jiwa dan 7 jiwa, jiwa surgawi adalah yang paling penting. Karena itu mewakili keyakinan tertinggi seseorang adalah keyakinannya pada tanah air dan bangsa." Ini alasan ayah memilih kembali ke China. Dan juga mengapa orang-orang Yahudi telah melalui begitu banyak kesulitan, tetapi mereka harus memerhatikan semuanya. Alasan kembali ke Palestina dan mendirikan Israel adalah karena mereka, seperti ayah, ingin menemukan jiwa surgawi mereka. Satu-satunya perbedaan adalah mereka meninggalkan tanah air mereka dan mereka kehilangan tanah air mereka. Charlie muda tidak mengerti perasaan keluarga dan negara. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya penuh air mata ketika mengatakan ini. Tapi sekarang, ketika dia melihat wajah berseri-seri Janus, seolah-olah dia dilahirkan kembali. Dia benar-benar memahami ketulusan ayahnya yang membara. Charlie tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia tidak meninggalkan tanah airnya untuk berkembang di luar negeri. Juga tidak melupakan niat aslinya. Juga tidak dibutakan oleh keinginan materi. Tetapi 3 jiwa dan 7 jiwanya sudah lama tidak lengkap. Karena hari orang tuanya meninggal, jiwa buminya, yang mewakili orang tuanya, juga pergi bersama mereka. Bab 4628. Tepat ketika Charlie menghela napas dengan emosi, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya bertanya, "Tuan Wade, apa yang kamu pikirkan?" Charlie sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat Marianne telah tiba di belakangnya. Dia terkejut, dan pada saat yang sama sedikit takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu ceroboh, dan bahkan tidak menyadari kehadiran orang biasa seperti Marianne. Segera, dia kembali ke akal sehatnya, tersenyum sedikit, dan berkata kepada Marianne, "Saya sedang memikirkan beberapa hal lama." Dengan mengatakan itu, Charlie bertanya padanya, "Kapan Nona Marianne datang?" "Aku baru saja tiba." Marianne juga tersenyum sedikit, lalu berjalan ke sisi Charlie. Melihat pemandangan meriah di bawah, dia bertanya pada Charlie, "Kamu memikirkan orang tuamu barusan?" Yah, Charlie tidak menyangkalnya. Dia mengangguk ringan, tersenyum mencela diri sendiri, dan berkata dengan lembut, "Meskipun sudah 20 tahun, aku tetap merindukan mereka." Pada topik ini, Marianne dan Charlie hampir berada di frekuensi yang sama.
Dia hampir sepenuhnya memahami perasaan Charlie. Marianne menghela napas, lalu melangkah maju. Dia mengumpulkan keberaniannya, meraih tangan Charlie, dan meremasnya di telapak tangannya. Seolah-olah dia menggunakan cara ini untuk menyampaikan perhatian dan kenyamanan. Takut Charlie akan berpikir terlalu banyak, Marianne mengubah topik pembicaraan dan berkata, kondisi Tuan Campbell tampaknya jauh lebih baik daripada kemarin. Ya, Charlie mengangguk dan berkata dengan serius. Dia menemukan jiwa surgawinya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Janus membantu ibu tuanya keluar dari mobil dengan tangannya. Dia dengan cepat berkata, tidak hanya jiwa surgawi, tetapi juga jiwa duniawi. Marianne bertanya dengan heran, Tuan Wade juga tahu tentang 3 jiwa dan 7 jiwa. Charlie terkejut, dan mau tidak mau bertanya, kamu juga tahu itu? Tentu saja, Marianne tersenyum dan berkata dengan serius, Tuan Wade, jangan lupa. Saya belajar bahasa Mandarin, dan saya telah belajar bahasa Mandarin selama bertahun-tahun. Bahkan, pada akhir pembelajaran bahasa Mandarin, yang saya pelajari adalah filsafat dan sejarah. Charlie mengangguk ringan dan berkata, membaca itu sangat baik. Inti dari peradaban 5.000 tahun ada di dalam buku. Marianne tersenyum dan berkata, meskipun Tuan Wade tidak menyelesaikan universitas, pasti banyak orang yang ingin datang dan belajar, kan? Kamu tahu pemikiran Tao yang tidak populer tentang 3 jiwa dan 7 jiwa. Charlie menertawakan dirinya sendiri. Saya belum membaca banyak buku. Saya sudah berada di bawah selama 20 tahun. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak waktu dan energi untuk membaca lebih banyak? Marianne berkata dengan serius. Sebenarnya, tidak ada kata terlambat untuk membaca. Jika Tuan Wade dapat meluangkan waktu, dapat membuat rencana untuk dirinya terlebih dahulu. Cobalah membaca 1 buku sebulan, lalu membaca 2 buku sebulan dan 1 buku seminggu. Setelah itu, Marianne berkata lagi, jika Tuan Wade tidak menyukainya, saya dapat membantu membuat rencana belajar. Charlie bertanya padanya, apakah kita masih harus memeriksa kemajuan dan memberikan pekerjaan rumah pada waktu itu? Marianne tersenyum malu-malu dan berkata, saya bisa melakukannya, jika Tuan Wade membutuhkannya. Bab 4629. Charlie tidak bisa menolak niat baik Marianne. Meski kini sudah menjadi miliarder, dia tetap menyayangkan tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi secara utuh. Sebelumnya, dia tidak bisa menyisihkan lebih banyak waktu membaca buku. Dia tidak bisa melakukannya dalam beberapa tahun ketika dia pertama kali menikahi Claire, kecuali untuk waktu tidur. Dia pada dasarnya tidak pernah melepas celemeknya. Selalu tidak ada yang mendesaknya untuk membaca. Jadi selama bertahun-tahun, dia tidak benar-benar tidak terbiasa membaca. Karena Marianne bersedia memainkan peran mendesak dan membimbing, Charlie tentu saja setuju. Marianne sangat senang. Dia berkata kepada Charlie, kita sepakat. Kirimkan emailmu. Saya akan membantu kamu memilih beberapa buku, dan mengirimkan buku-buku elektronik melalui email. Kamu bisa membaca kapan saja dan di mana saja di ponselmu. Kalau kamu hampir selesai membaca, saya akan memberikan beberapa pertanyaan melalui email. Kamu harus menjawabnya. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, Guru Marianne, tidak masalah. Marianne mendengar Charlie memanggil guru. Dia berkata sambil tersenyum, kamu yang pertama memanggilku guru. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu aku bisa dianggap sebagai murid pertamamu. Marianne bertanya sambil tersenyum, menurutmu apakah aku cocok menjadi guru? Maksudku, guru sejati, cocok sekali. Charlie menjawab dengan sangat serius. Untuk menjadi guru berkualitas, pertama-tama kamu harus berhasil dalam studi, yang sepenuhnya sesuai dengan keinginanmu. Kedua, kamu harus menjadi contoh bagi orang lain, yang saya yakin, kamu tidak ada masalah. Setelah itu, Charlie menghela napas dan berkata, banyak guru sekarang telah kehilangan niat asli untuk mengajar dan mendidik orang lain. Mereka hanya peduli pada ketenaran dan kekayaan. Tapi saya percaya kalau kamu menjadi seorang guru, Nona Marianne, kamu tidak akan seperti mereka. Jadi, menurut saya, kalau kamu menjadi seorang guru, kamu pasti akan lebih baik dari kebanyakan orang. Setelah mendengarkan kata-kata Charlie, Marianne sangat terdorong. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, karena Tuan Wade sangat percaya pada saya akan bekerja keras ke arah ini di masa depan. Charlie mengangguk dan menginstruksikan, kalau kamu benar-benar menjadi guru, kamu harus ingat untuk tidak melupakan niat awalmu. Aku tahu. Marianne mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu teringat sesuatu, dan bertanya pada Charlie,
Tuan Wade akan kembali ke Amerika Serikat hari ini. Ya, Charlie berkata. Saya akan pergi nanti malam. Marianne berkata dengan enggan. Kalau begitu, bisakah saya mengantarmu ke bandara? Charlie memikirkannya dan berkata, jika Nona Marianne ingin pergi, itu tidak masalah. Tapi akan merepotkan, kan? Tidak, Marianne berkata dengan tergesa-gesa. Aku tidak ada kegiatan malam ini. Mungkin ayahku akan mengantarmu. Kalau begitu, aku akan ikut bersamanya. Charlie mengangguk. Oke, pada saat ini, pertunjukan barongsai di halaman villa akan segera berakhir. Sean dan keluarga Campbell semuanya berdiri di atas panggung. Latar belakang panggung ditulis khusus untuk memberi selamat kepada keluarga Campbell atas pindah rumah. Dua singa perkasa melompat dari ruang terbuka di bawah panggung, berdiri anggun di kedua sisi panggung, dan kemudian mengeluarkan dua kata dari mulut mereka. Sean tampak jauh lebih bahagia daripada Janus saat ini. Dia bertepuk tangan sambil mencari bayangan Kathleen. Karena Charlie telah berjanji kepadanya bahwa Kathleen akan memberikan pidato hari ini. Gelombang operasi ini secara langsung akan menaikkan wajah Sean ke level tertinggi di Hong Kong. Bab 4630. Sean dikelilingi oleh banyak wartawan yang mengambil gambar saat ini, dan dia tidak melihat Ivan sama sekali. Menurut rencana awal, Master Ivan dari Aula Misteri seharusnya memimpin upacara pindah rumah. Namun tidak tahu mengapa, bayangan Ivan tidak terlihat sama sekali. Yang lebih buruk, dia menemukan bahwa altar ritual yang telah menghabiskan banyak energi untuk didirikan oleh Ivan telah menghilang tanpa jejak. Jadi, dia dengan cepat menarik Marley dan bertanya dengan suara rendah, "Di mana Tuan Yaleman? Mengapa dia menghilang?" Marley menjelaskan di telinganya, "Tuan Long, sesuatu terjadi pada Tuan Yaleman. Sepertinya dia digigit oleh sesuatu yang dia pelihara, dan itu terlihat sangat serius. Dia baru saja dibawa pergi dengan ambulans." "Apa?" Sean berkata dengan ngeri. "Dia dibawa pergi dengan ambulans. Siapa yang akan menangani upacara hari ini?" Marley buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan Long. Tuan Wade sudah mengatur Nona Fox yang memimpin upacara pindah rumah." Sean bertanya dengan heran. "Nona Fox ada di sini untuk menjadi tuan rumah. Apakah itu benar? Ini bukan lelucon, kan?" "Tidak," kata Marley buru-buru. "Nona Fox sedang mempersiapkan diri. Dia akan segera mulai." Pada saat ini, para wartawan di antara hadirin tidak dapat menahan diri sedikit pun. Seseorang mengangkat mikrofon dan bertanya dengan keras, "Tuan Long, dapatkah Anda memberitahu kami mengapa tiba-tiba membeli rumah besar ini dan memberikannya kepada Tuan Janus Campbell? Saya ingat kalian berdua selalu berselisih, dan tampaknya ada cinta segitiga di masa lalu. Apa yang membuat Anda membuat keputusan ini?" "Ya, Tuan Long," reporter lain juga berseru dengan keras. "Saya dengar Anda mengumumkan sayembara berhadiah untuk membunuh Janus. Janus akhirnya kembali ke Hong Kong kali. Mengapa Anda berdua tiba-tiba berjabat tangan dan berdamai? Apakah karena ada tekanan? Apakah karena Jenna, Nona Fuhrer, memaksa Anda?" Media Hong Kong selalu rumit, terutama dalam menghadapi berita gosip. Tidak peduli berapa usia pihak lain, mereka sama sekali tidak peduli dengan wajah pihak lain. Mereka ingin segera mengekspos bekas luka Sean. Pada saat ini, Sean agak malu. Dia sudah lama tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari pertemuan ini hari ini. Wartawan media berbondong-bondong ke sini adalah karena ingin tahu mengapa dia bersikap lunak pada Janus. Jadi dia mengatupkan giginya dan pasrah, lalu mengucapkan kata-kata yang telah dia persiapkan terlebih dahulu. Mengenai apakah reporter gosip percaya atau tidak, itu urusan mereka. Namun, tepat ketika Sean ingin berbicara, sosok cantik berjalan ke atas panggung dengan mikrofon dari samping. Ketika media Hong Kong melihat kecantikan yang berkuasa, mereka semua berseru tak percaya. "Dia, bukankah dia kepala keluarga Fox? Kathleen, kita tidak bisa salah melihat, kan? Mengapa kepala keluarga Fox datang ke sini? Sama sekali tidak salah. Ini Kathleen. Saya membuat berita tentang Kathleen beberapa hari yang lalu. Saya sudah membaca semua informasinya. Dia sangat cantik, mengesankan. Itu benar, saya pikir itu memang Kathleen. Dia kepala keluarga Fox saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang paling berharga di antara orang-orang terkaya di bawah usia 30 tahun di dunia. Dia di sini. Apakah dia kenal Sean? Sean, bagaimana dia bisa memiliki wajah sebesar itu? Asetnya bahkan tidak ada apa-apanya di depan keluarga Fox. Mungkinkah dia mengenal Janus? Tapi itu bahkan lebih mustahil. Jika Janus mengenal seseorang dari keluarga Fox, dia tidak akan bersembunyi di luar selama bertahun-tahun. Untuk sementara waktu,
Semua reporter media mengarahkan kamera mereka ke Kathleen. Menunggu Kathleen mengumumkan identitasnya. Pada saat ini, Kathleen mengambil mikrofon dan berkata dengan sedikit senyum, "Terima kasih kepada semua wartawan media dan teman-teman yang telah datang. Saya Kathleen, Ketua Fox Group. Saya merasa terhormat diundang oleh Tuan Shaun datang untuk melayani dia dan keluarga Tuan Campbell, memimpin upacara pindah rumah hari ini." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.